Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari kelas 3C, NIM 2819093. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi salah satu mata kuliah Kapita Selekta yang dipengampu oleh Bapak Dr. Randus Sunarto, MPD. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki materinya, yaitu polinomial. Dan poin-poin yang akan dibahas yaitu A. Pengertian polinomial, dan B. Operasi aljabar pada polinomial. Langsung saja kita masuki yang pertama, yaitu pengertian polinomial. Polinomial atau yang biasa disebut suku banyak adalah persamaan yang memiliki banyak suku atau sukunya sama dengan 2 atau lebih besar dari 2. Bentuk umum polinomial. Bentuk umumnya yaitu AN(x) pangkat n ditambah AN kurang 1, X pangkat n kurang 1 ditambah AN kurang 2, X pangkat n kurang 2 ditambah seterusnya ditambah A0 X pangkat 0, di mana derajat n adalah pangkat tertinggi dalam suatu suku banyak, dan n ini di pangkat tertingginya. Variabel X adalah bilangan yang dimisalkan dengan huruf misalnya X. Dan koefisien A adalah bilangan yang mengikuti variabel, dan A ini selalu mengikuti variabel. Kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu operasi aljabar pada polinomial. Pertama, operasi penjumlahan. Contohnya yaitu x kuadrat ditambah x ditambah x ditambah 6. Pertama kita tulis dulu soalnya, yaitu x kuadrat ditambah x ditambah x ditambah 6. Pertama-tama kita susun dari pangkat tertinggi sampai pangkat yang terendah. Berarti dimulai dari x kuadrat, lalu x baru ditambah 6. Jadi kita tulis di sini x kuadrat ditambah x ditambah x ditambah 6. Nah, lalu kita jumlahkan yang sejenis. Di sini yang sejenis hanya x, jadi yang ditambahkan hanya x. Jadi kita tulis jawabannya yaitu x kuadrat ditambah 2x ditambah 6. Jadi hasil penjumlahan dari x kuadrat ditambah x ditambah 6 adalah x kuadrat ditambah 2x ditambah 6. Kita lanjutkan operasi yang kedua, yaitu operasi pengurangan. Contohnya yaitu 2x kuadrat ditambah x dikurang 6 dikurang x kuadrat dikurang 3x. Penyelesaiannya, pertama kita tulis dulu soalnya. Itu 2x kuadrat ditambah x dikurang 6 dikurang x kuadrat dikurang 3x. Lalu kita urutkan dari pangkat yang tertinggi sampai yang terendah, lalu dapatlah hasilnya yaitu 2x kuadrat dikurang x kuadrat ditambah 3x ditambah x dikurang 6. Lalu kita jumlahkan dan kurangan bilangan yang sejenis. Yang sejenis yaitu 2x kuadrat sama dengan 3x ditambah x. Nah, 2x dikurang 2x kuadrat dikurang x kuadrat, hasilnya 3x. Dan 3x ditambah x jadi 4x. Jadi kita tulislah hasilnya yaitu x kuadrat ditambah 4x dikurang 6. Jadi hasil pengurangan dari 2x ditambah x dikurang 6 dikurang x kuadrat dikurang 3x adalah x kuadrat ditambah 4x dikurang 6. Kita lanjutkan operasi yang ketiga, yaitu operasi perkalian. Contohnya yaitu x ditambah 2 dikali 2x dikurang 1. Penyelesaiannya, kita tulis dulu soalnya, yaitu penyelesaiannya yaitu kita kalikan x1 dengan x1, lalu x1 dengan y1, lalu di mana x1 dengan x1 x dan x2 2x. Jadi x1 dikali x2 yaitu x dikali 2x, dapat hasilnya 2x kuadrat. Lalu x1 dikali y2, jadi x dikali negatif min 1, lalu dapatlah hasilnya negatif x. Dan y2 dikali x1 yaitu 2 dikali 2x, maka didapatlah hasilnya positif 4x. Dan y2 dikali y2 yaitu 2 dikali negatif 1, maka didapatlah hasilnya negatif 2. Lalu kita urutkan dari pangkat yang tertinggi. Kita tulislah
2x kuadrat ditambah 4x dikurang x dikurang 2. Lalu kita jumlahkan bilangan yang sejenis, yaitu 4x dikurang x. Jadi dapatlah hasilnya yaitu 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 2. Jadi hasil perkalian dari x tambah 2 dikali 2x dikurang 1, 2 sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 2. Kita lanjutkan operasi yang keempat, yaitu operasi penjumlahan. Kita lanjutkan operasi pembagian. Operasi pembagian pada polinomial dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu cara susun dan dengan cara Horner. Cara susun ini sama dengan kita membagi seperti cara pada umumnya. Contoh 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah x ditambah 5 dibagi dengan x dikurang 1. Penyelesaiannya 1 dengan cara susun. Kita buat dulu seperti pada bentuk pembagian seperti biasanya. Lalu kita masukkan pembaginya, yaitu kita tulis pembaginya yaitu 4x pangkat 3 ditambah 2x ditambah x ditambah 5 dibagi dengan x kurang 1. Kita tulis di sini. Nah, untuk pembagian ini kita hanya membagikan variabel x-nya saja yang dibagi. Di 4x pangkat 3 dibagi x yaitu 4x pangkat 2. Jadi kita tulis di sini 4x pangkat 2. 4x pangkat 2 dikali x, hasilnya 4x pangkat 3. Kita tulis sejajar dengan 4x pangkat 3. Lalu 4x pangkat 2 dikali negatif 1, hasilnya negatif 4x pangkat 2. Kita tulis sejajar dengan 2x kuadrat. Lalu kita kurangkan. 4x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 3 habis, dan 2x kuadrat dikurang negatif 4x pangkat 2 hasilnya 6x kuadrat. Kita turunkan x ditambah 5. 6x kuadrat dibagi x hasilnya 6x. Kita tulis di sini positif 6x. 6x dikali x hasilnya 6x kuadrat. Kita tulis sejajar dengan 6x kuadrat. 6x dikali negatif 1 yaitu negatif 6x. Kita tulis sejajar angka x. Lalu kita kurangkan. 6x kuadrat dikurang 6x kuadrat habis. X dikurang negatif 6x hasilnya 7x. Kita tulis di sini 7x dan kita turunkan 5. 7x dibagi x 7, kita tulis di sini plus 7. 7 dikali x 7. 7 dikali negatif 1 negatif 7. Lalu kita kurangkan, 7x dikurang 7x habis, 5 dikurang negatif 7 hasilnya 12. Nah, jadi didapatlah hasil pembagian dari 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah x ditambah 5 dibagi dengan x kurang 1, yaitu 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 7 dengan sisa 12. Nah, 12 di sini kita sebut dengan sisa karena tidak bisa dibagi lagi dengan x dikurang 1. Kita masuki cara yang kedua, yaitu cara Horner. Pertama-tama kita tentukan nilai x-nya dulu. Di sini kan pembaginya x kurang 1. Kita tulis di sini x kurang 1 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 1. Kita tulis diagramnya dulu dengan operasi penjumlahan. Nah, di sini kita tuliskan dulu koefisien dari 4x pangkat 3 yaitu 4. Kita tulis di sini 4. Dan koefisien dari variabel 2x pangkat 2 yaitu 2, kita tulis di sini 2. Dan di sini hanya variabel x. Jadi kita tulis di sini koefisiennya 1 karena x tidak mempunyai koefisien. Dan di sini kita tulis konstanta 5 yaitu 5.
Mengapa di pojok sini 1? Karena didapat dari nilai X sama dengan 1. 4 kita turunkan. 4 dikali 1 sama dengan 4. Kita tulis sejajar angka 2. 4 kita tulis sejajar angka 2. 2 ditambah 4, 6. Kita tulis di samping 4, 6. 6 dikali 1, 6. Kita tulis sejajar angka 1. Sini. 1 ditambah 6, 7. Kita tulis 7 di samping angka 6. 7 dikali 1, 7. Kita tulis di sejajar angka 5. Di 5 ditambah 7 sama dengan 12. Jadi sini kita tulis 12. Nah, sebelum kita untuk menentukan hasilnya, kita perhatikan dulu pada rumus berikut ini, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, jadi di sini 4 kita sebut sebagai A, dan 6 sebagai B, dan 7 sebagai C. Mengapa 12-nya tidak disebutkan? Karena 12 itu sama dengan sisa. Jadi, hasil dari pembagian 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah x ditambah 5 dibagi dengan x kurang 1 dengan cara Horner, yaitu hasilnya 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 7 dengan sisa 12. Jadi, penyelesaian pembagian dengan cara kedua tersebut hasilnya sama. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.